Di dalam sistem SAP, terdapat 3 siklus utama yang dijalankan oleh bagian logistik sebagai salah satu fungsional area of operation perusahaan yang memiliki peran penting di dalam kegiatan operasionalnya. Ketiga siklus tersebut adalah procurement atau pembelian, sales order atau penjualan, dan manufaktur atau produksi. Dan kali ini kami bertiga akan menjelaskan salah satu siklus tersebut, yaitu sales order dan integrasi dengan siklus procurement atau pembelian. Dimulai dari sales order. Sales order atau penjualan merupakan kegiatan penerimaan pesanan kebutuhan atau rekrutmen dari konsumen atau pelanggan kepada perusahaan. Dan perusahaan harus bisa memenuhi permintaan tersebut agar terjadi suatu proses transaksi antara kedua belah pihak yang disebut dengan jual beli. Diawali dengan pre-sales activity. Diawali sejak kegiatan promosi perusahaan atau pemasaran kepada konsumen dengan usahanya membujuk konsumen untuk menggunakan produksi perusahaan. Dan didapatkannya suatu dokumen berisi kebutuhan atau requirement pelanggan yang disebut dengan inquiry atau quotation yang masih bisa dinego. Yang pertama adalah sales order. Berikutnya adalah sales order. Pada tahap ini informasinya dihasilkan dari dokumen inquiry atau quotation selama pre-sales activity akan diolah lebih lanjut. Untuk dibuatkannya kesepakatan antara kedua belah pihak menghasilkan suatu dokumen yang bersifat abas atau absolut, yaitu sales order. Dalam dokumen tersebut berisi list material. Apa saja yang dipesan diperhitungkan, harga dan pajak, serta bagian gudang mengecek ketersediaan barang dalam gudang. Kegiatan ini akan pengaruhi jangka waktu kontrak penjualan dan jadwal pengiriman barang pesanan. Oleh karena itu, kegiatan pengecekan atau check for availability harus diperhatikan. 2. Checking for availability. Di antara pilihan selama mengecek persediaan barang, perusahaan bisa mengambil dua alternatif pilihan apabila barang yang diinginkan habis atau tidak mencukupi. Salah satunya yaitu dengan mengajukan permintaan pembelian kepada pihak lain atau vendor yang disebut dengan procurement. Berikut adalah prosesnya. A. Demand determination. Dokumen sales order yang sebelumnya merupakan dokumen pesanan pelanggan pada proses penjualan, kini beralih fungsinya menjadi dokumen purchase requisition atau purchase order untuk proses pembelian pada procurement kepada supplier atau vendor pilihan. B. Source determination. Pada tahap ini dilakukan survei ke beberapa vendor yang memiliki potensial tinggi untuk memenuhi kebutuhan. Semakin sedikit jumlah vendor yang dipakai dalam memenuhi kebutuhan, semakin baik dalam efektivitas proses selanjutnya, terutama pada proses invoicing. Jadi, gunakan vendor seminimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan. Dokumen yang dihasilkan disebut dengan request for quotation, yaitu berisi daftar vendor-vendor potensial. C. Supplier selection. Informasi yang terdapat dalam request for quotation kemudian diolah untuk menentukan vendor yang paling ideal untuk menyediakan kebutuhan. Hasil keputusannya akan menyebutkan vendor yang akan dipakai ke dalam suatu dokumen yang bernama quotation. D. Purchase order processing. Pada proses ini dilakukan proses transaksi antara perusahaan sebagai pihak pembeli dengan vendor yang telah dipilih, dan menyerahkan dokumen purchase order sebagai bukti kontrak perjanjian pembelian. Ini dari dokumen tersebut adalah sama dengan dokumen pada sales order, yaitu deskripsi permintaan, identitas pembeli, dan penjual hanya berbeda-beda jangka waktu pembelian saja. Order monitoring. Selama menunggu barang yang dipesan sampai perusahaan melakukan beberapa monitoring atau pemantauan pada interval pada waktu tertentu. Salah satunya adalah selalu mengecek dan mencocokkan data pada dokumen-dokumen sebelumnya agar sesuai dengan barang yang sedang dikirim. Selain itu, SAP akan memunculkan reminder jadwal sampai pesanan. Dokumen yang dihasilkan pada proses ini adalah order acknowledge. F. Good receive. Barang yang dipesan telah sampai, bagian gudang akan memeriksa kondisi dan toleransi barang. Salah satunya adalah dengan dokumen purchase order yang dijadikan sebagai acuan. Kemudian, mengeluarkan surat penerimaan barang atau good receipt yang selanjutnya disimpan oleh gudang dan good issue untuk pihak vendor. Barang yang dipesan telah sampai. Selanjutnya adalah proses untuk menyerahkan barang tersebut
kepada pelanggan dan memenuhi proses penjualan atau sales order. 3. Outbound delivery. Gudang akan mengeluarkan dokumen yang bernama outbound delivery sebagai surat jalan atau pengantar barang dan sebagai syarat untuk mengeluarkan barang dari gudang ke konsumen. Surat jalan ini sangat penting dan akan terus digunakan selama berlangsungnya shipping activities, mulai dari picking atau membawa barang dari gudang ke bagian pengiriman, packing atau proses pengemasan, selama barang dalam perjalanan atau transportation, dan saat akan menerima good issue. Transportation. Setelah menerima dokumen outbound delivery dari berbagai gudang, bagian penjualan akan menentukan jalur dan alur pengiriman barang agar sampai ke pelanggan, seperti rute media transportasi, letak checkpoint, dan picking point dengan pelanggan. Persiapan pengiriman barang selesai, berikutnya bagian penjualan akan membuat dokumen bernama transfer order ke bagian warehouse supaya barang yang akan dikirim diambil dari gudang dan dibuatkan pengemasan barang sebagai mungkin. Dan selanjutnya barang akan dikirim. Setelah barang sampai di pelanggan, pihak penjual akan mendapatkan dokumen good issue sebagai bukti pesanan telah sampai dan sesuai dengan permintaan konsumen. Saat melakukan posting good issue, data pada good issue akan disalin dari dokumen outbound delivery sehingga segala bentuk perubahan pada good issue harus sama dengan outbound delivery yang tidak bisa diubah secara manual. 7. Billing. Billing atau proses pembuatan tagihan atau invoicing berdasarkan data pengiriman, penentuan rabat, dan pemakaian akun-akun tertentu seperti piutang, buku besar, pendapatan, dan lain-lain. Billing menyediakan informasi segala tahapan pada proses penjualan dan terintegrasi dengan bagian-bagian tertentu yang berwenang. Payment processing. Terakhir adalah proses pembayaran. Dokumen yang dihasilkan selama proses penjualan akan direcord dan dijadikan sebuah dokumen baru yang terintegrasi melalui dokumen flow seperti nomor SO, nomor pemesanan, nomor tagihan, nomor good issue, dan lain-lain.